Baik, sekarang saya akan membagikan tips mudah menulis. Untuk teman-teman yang mau mulai menulis, awalilah dengan Iqra, baca. Lalu setelah itu mulailah menulis. Tips dan trik yang bisa saya berikan, yang pertama itu mari mengasah diri untuk menjadi pribadi yang kritis. Kritis dalam artian selalu bertanya segala hal, ya, selalu bertanya tentang segala hal. Itu adalah salah satu modal juga untuk menjadi seorang penulis, selalu bersifat kritis. Tentu teman-teman bisa mempertanyakan segala yang ada di sekeliling teman-teman. Contoh, fenomena COVID-19. Tentu Anda bertanya, ya, kenapa? Ada apa? Bagaimana bentuknya? Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana awal mulanya? Pribadi yang kritis akan menimbulkan banyak pertanyaan di kepala, dan jawaban-jawaban itulah yang merupakan informasi yang bisa kita bagikan. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang apa sih itu sebenarnya COVID-19, tentu kita mencari informasi tentang itu. Setelah kita mendapatkan jawabannya, nah jawabannya itulah yang akan kita tuliskan, baru kita share. Seperti itu. Pribadi yang kritis memudahkan kita untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang menarik. Karena bisa jadi banyak orang di luar sana yang punya pertanyaan yang sama tetapi tidak tergerak untuk mencari jawabannya. Adapun yang tahu tentang hal itu biasanya tidak tergerak untuk membagikannya. Nah, disinilah kesempatan kita dalam rangka menebarkan banyak kebermanfaatan. Tentu kita bertanya, mencari jawabannya, menuliskannya, lalu membagikan informasi tersebut. Kalau kemudian kita sudah menjadi pribadi yang kritis, ya. Nah, yang kedua adalah mulailah menulis. Silakan menulis. Ya, menulis apa yang Anda ingin tahu. Jadi yang pertama adalah menjadi pribadi yang kritis. Artinya bertanya. Bertanya tentang apa yang Anda ingin tahu. Tulis, kemudian menulislah. Apa yang Anda tulis? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya. Tips yang ketiga adalah meluangkan waktu untuk menulis. Kalau Anda ingin menjadi penulis atau ingin menulis buku, maka luangkan waktu untuk menulis. Saya kasih contoh sederhana. Anda ingin menulis sebuah buku motivasi. Anda ingin menulis sebuah buku motivasi hidup yang berangkat dari apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami. Lalu Anda berencana untuk menuliskannya menjadi sebuah buku. Bagaimana membuatnya? Bagaimana proses kreatifnya? Tentu Anda harus meluangkan waktu untuk menulis. Menyicil lah istilahnya, ya. Caranya bagaimana? Setiap hari Anda tuliskan apa yang Anda rasakan. Tuliskan apa yang Anda rasakan. Kalau saat itu Anda sedang susah, Anda sedang bersedih, tuliskan kesedihan Anda, lalu bagaimana Anda keluar dari kesedihan itu. Tulisan Anda itu kemudian silahkan dipost di sosial media, ya, sebagai sebuah artikel motivasi diri. Kalau Anda sedang berbahagia, silakan Anda menuliskan kenapa Anda bahagia, kebahagiaan apa yang Anda dapatkan, lalu hikmah dari kebahagiaan yang Anda dapatkan. Setelah itu share atau post kembali ke sosial media, bisa Facebook, bisa blog, bisa Instagram. Intinya tulisan itu terdokumentasi dengan baik. Kalaupun mendapatkan tanggapan dari pembaca di sosial media, itu bisa jadi lebih baik lagi, karena di situ bisa diukur sejauh mana tulisan Anda dapat mempengaruhi orang lain atau dapat berdampak bagi orang lain. Rajin menulis setiap hari satu artikel di sosial media. Lalu setelah 2 bulan
Anda bisa melihat semua artikel yang ada yang Anda post di sosial media. Di situ Anda bisa pilih yang mana artikel yang paling banyak ditanggapi, yang mana menurut Anda artikel yang paling menarik. Kemudian Anda kumpulkan artikel-artikel itu, baru disortir. Nah, di situ bisa menjadi sebuah buku yang menarik. Itu kalau contoh Anda mau menulis buku biografi. Jadi luangkan waktu untuk menulis. Paksa diri Anda untuk menulis. 1 hari 1 artikel. Oke, tips yang berikutnya adalah mencari mentor untuk menulis. Mentor dalam hal ini adalah orang-orang yang paham atau setidaknya mengerti tentang kegiatan kepenulisan. Bisa teman Anda yang paham tentang menulis, bisa guru bahasa Indonesia Anda, ya. Itu harus punya ya. Jadi paling tidak teman atau mentor Anda itulah nantinya yang bisa mengarahkan kita untuk bagaimana menulis yang lebih baik secara teknis mungkin. Ya, bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan isi tulisan kita, bisa memberikan arahan-arahan terkait dengan gagasan-gagasan yang akan kita tuangkan. Seperti itu. Ya, jadi kehadiran mentor itu sangat baik, apalagi bisa menjadi teman berbagi terkait dengan isi tulisan sebelum kita posting di sosial media. Layak enggak? Like dibaca atau tidak? Seperti itu.